Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ini kayak suasana Ramadan aja ya. Lapar dan ngantuk. Baik, kita teruskan bacaan kita. Qala al-musannif hafizahullahu wa nafa'ana fil ummi fidarani amin. Wa fi siyami ijtama'as sabru bi anwa'ihi kulliha. Di dalam siam itu terkumpul kesabaran dengan semua jenisnya, dengan semua macam kesabaran. Wa huwa sabrun ala ta'atillah. Yang pertama, kesabaran di dalam ketaatan. Karena saum itu adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian saum itu juga menunaikan perintah atau sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Ya, jadi saum itu adalah menunaikan ketaatan terhadap perintah Allah sekaligus ketaatan kepada sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah wasabrun an maharimillah. Kesabaran dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari Allah mengharamkan makan, mengharamkan minum, dan mengharamkan semua apapun yang bisa merusak puasa. Nah, jadi mencegah dari yang diharamkan oleh Allah, yaitu hal-hal yang ketika tidak puasa itu dihalalkan, maupun hal-hal yang baik ketika puasa maupun tidak puasa diharamkan. Jadi saum itu ada yang sesuatu yang diharamkan ketika melakukan puasa. Tetapi juga orang yang puasa itu diharamkan melakukan hal-hal yang ketika dia berpuasa maupun tidak berpuasa itu juga diharamkan. Kalau yang halal ketika tidak berpuasa, haram ketika berpuasa, yaitu makan, minum, ya, kemudian hubungan suami istri di siang hari, dan hal-hal lain yang menjadikan batalnya puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu diharamkan bagi orang yang berpuasa. Lalu ada hal-hal yang lain yang juga diharamkan meskipun orang itu tidak berpuasa ataupun dia berpuasa. Dalam hal ini adalah apa itu? Hal-hal yang diharamkan bagi indera yang 5, ya, lidah, telinga, mata, bahkan pikiran,
Apa yang diharamkan ketika tidak berpuasa juga diharamkan ketika orang itu berpuasa. Itu sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah wasabrun ala aqdarillahil mu'limah. Ya, sabar dari takdir Allah yang menyakitkan. Jadi takdir Allah yang menyakitkan. Lapar, haus itu adalah takdir Allah yang menyakitkan. Loh, kok suaranya gemeremeng? Jadi itu adalah lapar. Jadi disebutkan di sini wasabrun ala aqdarillah al-mu'limah minal ju'i wal atasi wa dha'fil badani wan nafsi. Jadi sabar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, dari takdir Allah yang menyakitkan, semacam lapar, haus, lemahnya badan, lemahnya jiwa. Ya, itu adalah merupakan takdir yang menyakitkan yang orang beriman diperintahkan untuk sabar atasnya. Jadi berpadu tiga kesabaran. Kesabaran di dalam menunaikan perintah, kesabaran di dalam menjauhi larangan, dan kesabaran di dalam menghadapi takdir Allah. Fajtama'at fihi anwa'us sabri tsalatsa. Maka di sini terhimpun tiga kesabaran sekaligus. Wa tahaqqaqa an yakuna as-shaimu minas sabirin. Maka menjadi nyata, terwujud di mana orang yang sabar itu dia menjadi as-sabirin. As-shaimu menjadi orang yang memiliki karakter sabar. Jadi orang yang berwatak sabar. Dan di mana orang yang sabar itu, kata Allah, waqad qala Allahu azza wa jalla innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang yang sabar itu akan dibalas pahalanya dengan tanpa hitungan. Ya, jadi sabar ini atau puasa dapat dikatakan melatih melatih separuh keimanan. Kan keimanan itu ada dua. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi karunia dan ujian, yaitu syukur dan nikmat. Kalau jadi satu, maka menjadi sempurna 100%. Nah, maka puasa itu melatih separuhnya, yaitu kesabaran. Nah, kalau kemudian seorang mukmin itu bisa menaikkan levelnya, tidak saja dia bersikap sabar, tapi juga bersikap syukur, maka puasa itu telah menyempurnakan agamanya. Karena hamba itu ternyata bisa bersyukur dengan beban yang dia tanggung. Biasanya beban itu ya standarnya disikapi dengan sabar. Ini ada orang beban itu disikapi dengan syukur, yaitu bagi orang yang mengetahui dan memahami jadi orang yang memahami hakikat daripada beban-beban itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua beban itu kemudian menjadi masalah. Coba orang nganggur itu beban apa enggak? Beban bagi keluarganya ya. Ya, pengangguran itu beban bagi siapa? Bagi bapak ibunya. Gitu. Apalagi pengangguran keren. Tahu pengangguran keren? Ya, lulus sarjana belum kerja, kan pengangguran keren. Gitu. SHP, sarjana hukum pengangguran. Tuh.
Gitu. Apalagi banyak SPDP, sarjana pendidikan tapi pengangguran karena belum kerja. Nah, sekarang enak apa enggak? Ya bagi pelakunya ya beban berat. Jadi meskipun dia sarjana tapi apa? Ada embel-embel apa? Sarjana titik-titik ditambah pengangguran. Nah, jadi sekarang pilih enak mana? Jadi dorong atau ngangkat semen tapi dapat apa? Dapat duit. Dengan sepatu mengkilat tapi pengangguran, pilih yang mana? Oh, kalau angkat semen kan berdebu ya toh? Punggungnya terbakar matahari. Ya. Kemudian kapalan, apa kapalan? Araftum kapalan? Nah, jadi apa? Yang bukan Jawa tahu enggak? Ya. Ayo, yang luar Jawa tahu kapalan nama? Jangan bayangkan kapal besar ya. Maksudnya kulitnya itu menebal. Karena apa? Karena penghargaan. Dia dapat uang 50.000, 100.000. Berkeringat, kulit terbakar dan seterusnya. Dibandingkan dengan ya sepatu mengkilat pakai dasi tapi tidak punya duit. Karena apa? Karena dia pengangguran. Loh, di mana dasinya? Di fotonya. Ya. Artinya tidak semua beban itu masalah. Kadang-kadang beban itu adalah karunia. Dan banyak justru beban itu adalah karunia dari Allah. Ya. Contoh misalnya orang menunaikan syariat sehingga kemudian dia disebut sebagai hamba Allah, sebagai ibadur rahman. Itu beban apa enggak? Dia mengalami beban itu. Ya, mengalami beban. Tetapi apa? Itu beban kemuliaan. Ada orang yang enggak sholat, enggak puasa, enggak apa, pokoknya wah enak. Yang sini ngaji sambil ngantuk-ngantuk, yang di sana enggak ngapa-ngapain. Seger, minum, gitu, makan. Wes pokok apa, wes. Wah enak pokoknya. Dan di sini enggak makan, enggak apa, duduk dengarkan pengajian, ngantuk-ngantuk. Nah, itu kan. Ya kan beban. Tetapi levelnya berbeda. Jadi tidak semua yang kemudian beban itu menjadi masalah. Beban itu adalah karunia. Maka sebenarnya kalau kalian berdoa ihdinas siratal mustaqim sama dengan minta beban kepada Allah. Nah, minta beban kepada Allah. Karena kemuliaan itu diraih dengan memikul tanggung jawab. Orang yang tidak memikul tanggung jawab apa-apa tidak mendapat karunia karena dia tidak menjadi mulia. Karena kalau dia tidak memikul tanggung jawab, maka tanggung jawabnya dipikul oleh orang lain. Gitu? Kalau orang itu tidak memikul tanggung jawab, maka apa? Tanggung jawabnya dipikul oleh orang lain. Memang begitu. Maka semakin bertanggung jawab, semakin mulia. Sehingga Nabi bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Jadi manusia yang paling berat bebannya itu, paling berat ujiannya itu adalah nabi, para nabi. Tapi mereka paling mulia. Jadi apa? Asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Ya. Jadi semakin bertanggung jawab itu semakin mulia karena kemuliaan orang diukur kualitasnya dari bebannya. Maka kita melaksanakan syariat itu pun juga beban. Makanya dinamakan taklif, ya toh? Taklif itu artinya pembebanan. Orangnya dinamakan mukallaf. Kalau kalian tidak ingin punya beban, bagaimana caranya? Tahu enggak? Enggak punya beban tapi enggak dosa. Ayo gimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi kayak Salim ini.
kayak Salim atau kayak Yunus. Ya, kan gitu. Jadi tidak ada beban juga tidak dosa. Karena dia apa? Ghairu mukallaf, tapi disebut anak-anak nang dari digendong gitu. Ya toh, makan disuapi nah, ya. Itu ghairu mukallaf. Kalau kalian masih mau seperti itu ya silakan. Nanyani digendong karo bapake. Nah, makan disuapi. Baik, ya itu ya. Jadi kesabaran itu seperti itu. Jadi adanya beban itu merupakan karunia bagi manusia. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu ketika masuk surga yang kedua setelah turun ke dunia lebih tinggi derajatnya karena beliau masuk surga dengan melaksanakan beban dari Allah berupa syariat. Nah, gitu. Surga yang pertama bagaimana? Karunia dari Allah. Tapi yang kedua lebih tinggi. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika masuk surga yang kedua setelah turun ke dunia itu lebih tinggi derajatnya karena beliau masuk surga setelah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi bukan gratisan ya. Kemudian as-salis, hikmah yang ketiga. An-sauma junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Ai wiqayatun wasitrun yakisa ima minal laghwi warrafasi. Walidzalika qala wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Puasa itu adalah perisai, yaitu pelindung atau penjaga. Wiqayatun wasitrun. Yakis shaimah yang menjaga orang yang berpuasa minal lagwi warrafas, dari hal yang sia-sia dan rafas. Apa kemarin rafas itu? Halo? Apa kemarin rafas itu? Nah, hal-hal yang jorok, kata, tindakan, perbuatan jorok ke arah porno, itu namanya rafas. Ya, bahasa kita, bahasa kerennya porno apa? Grafi dan porno aksi, bukan itu kan? Ya, pornografi itu teori-teori, porno aksi itu sikap-sikap. Nah, jadi kalau ada teori berbicara tentang porno itu namanya pornografi. Ya, kalau tindakan-tindak itu namanya porno aksi. Nah, itu rafas itu lebih dari rafas itu. Lebih dari rafas. Karena rafas itu ngomong saja, isyarat saja sudah merupakan apa? Rafas. Karena itu walidzalika karena itulah kemudian Nabi bersabda, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum, apabila kalian ada pada saat puasa, fala yarfus, jangan ngomong-ngomong yang jorok, wala yaskhab, jangan bikin gaduh. Kalau lari Ustaz dari aula musola ke asrama, wah itu gaduh apa enggak? Ya, jadi ada ideatornya, ada inisiatornya, ada pengikutnya, kan gitu kan? Kalau bareng-bareng jadi apa? Grup gaduh. Ya, apa grup gaduh itu bahasa Arabnya? Farikul fawdo. Farikun fawdo. Apa itu grup kredit? Apa grup gaduh. Yashab, bikin gaduh, ya, bikin ribut. Ya. Nah, puasa bikin ribut. Ya, Ustaz ribut karena apa? Menyiapkan buka. Nah, klontang menyiapkan buka. Itu bertarung geras, bertarung sendok, bertarung piring. Ya. Wa yakih aidan minan nar, puasa juga melindungi, menjaga orang yang berpuasa dari neraka.
Akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi, Imam Ahmad dalam musnad beliau meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Jadi siam itu adalah perisai di mana orang yang berpuasa atau hamba meminta perlindungan dengan puasa itu dari neraka, atau orang yang berpuasa mencari perlindungan melalui apa? Melalui puasa itu dari apa? Dari neraka. Ya. Makanya puasa tidak terjaga dirinya dari neraka. Jadi artinya indikasinya, tandanya adalah perbuatan-perbuatan yang cenderung kepada neraka. Jadi apa? Aktivitas, tindakan, ucapan, ya, perbuatan yang menjurus kepada dosa dan membawa kepada neraka. Yang seperti ini berarti saumnya tidak menjaga dia. Loh, mengapa? Karena saumnya hanya puasa dari nasi, puasa dari minum, puasa dari hal-hal yang bersifat perut tadi. Dia tidak puasa indrawinya. Maka walaupun dia lapar, ucapannya tidak terjaga. Dia lapar, telinganya tidak terjaga. Dia lapar, matanya pun juga tidak terjaga. Dia lapar, pikirannya pun juga apa? Juga ngelantur kemana-mana. Ya. Jadi tidak terjaga. Berarti saumnya belum menjadi junnah, cuma menjadi perisai dari nasi saja. Nasi tidak bisa masuk, minum tidak bisa masuk. Tapi apa? Tidak menjaganya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat, ar-rabi'. Anna khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Jadi aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Ingat, lebih harum di sisi Allah, bukan di sisi temannya. Ya. Jadi apa? Lebih harum di sisi Allah min rihil misk. Dari apa? Dari aroma kasturi. Li'annaha min atharis siyam. Karena itu merupakan apa? Merupakan akibat atau jejak atau bekas daripada siam. Ya, daripada siam. Fakanat thayyibatun indallahi subhanahu wa ma'a. Wa kanat thayyibatan indallahi subhanahu wa mahbubatan lahu. Nah, bau mulut orang yang berpuasa itu mengapa demikian? Dia lapar karena Allah, dia tidak minum karena Allah, dia kemudian menahan syahwat karena Allah, kemudian dalam proses biologis di dalam tubuh, dalam proses metabolisme di dalam tubuh, maka kemudian orang yang tidak makan satu hari, tidak minum sehari, maka menimbulkan aroma bau mulut yang tidak sedap di hadapan manusia. Tetapi laparnya itu adalah karena Allah, hausnya juga karena Allah, menahan syahwatnya juga karena Allah, menahan kantuk karena Allah. Oleh Allah disukai itu, maka di sisi Allah menjadi istimewa, menjadi harum, diganti oleh Allah sedapan itu dengan apa? Dengan bau yang paling wangi di sisi Allah nanti. Maka anak-anak sekalian, ini sifatnya rohaniyah. Sifatnya rohaniyah, tidak harfiah. Tidak harfiah. Nanti di sisi Allah. Maka apa? Maka akan bertebaran ya bau yang wangi itu dari mulut orang yang berpuasa. Apalagi kalau dia puasa hakiki. Jadi tidak hanya puasa makan saja, tapi juga puasa-puasa yang lain. Ya. Wa hadza dalilun ala 'azimi sya'ni siyami indallahi
Ini menunjukkan kepada keagungan kedudukan Syam itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna syai'al makruha al mustakhbatha indan nas yakunu mahbuban indallah. Sehingga sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, yang mungkin menjijikkan di sisi manusia, tapi disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tayyiban liqanihi nasa'an ta'ati bisyam. Mengapa? Karena bau tidak sedap itu sebagai akibat muncul dari ketaatan hamba itu kepada Allah melalui puasanya. Gitu? Melalui puasanya. Maka orang yang berkeringat karena mujahadahnya, kata temannya, keringatmu kecut, kata temannya. Tapi kata Allah tidak. Ya toh? Orang sholat, orang menghafal di dalam ruangannya pakai apa namanya? Pakai apa ini namanya? Atap apa namanya? Atap atap apa namanya ini? Nah, asbes seperti ini, itu kan berkeringat. Kata temannya, bau keringatmu kecut, tenang saja. Di sisi Allah keringatmu itu berbau wangi. Mengapa? Keringat orang yang sedang menghafal Quran. Nah, ada orang di ruang ber-AC sejuk, pakai parfum wangi, pegang HP, main game. Ayo, gimana? Wangi yang mana? Di sisi Allah. Wangi yang dia di bawah atap yang panas seperti ini, dia menghafal Quran. Ya, ada orang yang letih, dia tertidur. Mengapa? Karena dia baru belajar, dia baru mujahadah. Maka letihnya itu, tidurnya itu istimewa. Istimewa. Ini tidur orang berjuang. Yang satu bagaimana? Ini tidurnya orang malas. Ya, tidurnya orang. Jadi berbeda-beda. Saum menggambarkan itu. Jadi bagaimana aroma yang tidak sedap itu sangat dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena orang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu kali lagi. Al-khamis analis-shaimi farhataini, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan, gembira karena berbuka dan gembira karena berjumpa dengan Allah. Ini kemarin sudah sempat kita singgung ya, bahwa nanti gembira orang berbuka di saat 1 Syawal. Dia bergembira, karena itulah kemudian dia bertakbir kepada Allah. Itu kegembiraannya. Kegembiraan orang yang berbuka di tanggal 1 Syawal dengan bertakbir. Litukab yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa itu hingga sebulan. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengucapkan takbir karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian sehingga bisa beribadah, bisa berpuasa Ramadan dengan baik. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Itu kegembiraan hamba ketika apa? Ketika berbuka. Walaupun setiap sore juga sudah bergembira. Ya, bergembira menunggu apa? Menunggu berbuka. Kemudian nanti gembira ketika hamba itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sampai situ dulu yang kita kaji. Semoga bermanfaat. Nanti bagian kegembiraan ini kita akan bahas lagi di waktu berikutnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.